Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojoweti. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojoweti agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Polisi menemukan 3 jasad dalam satu rumah. 2 jasad berada di lantai 2, 1 jasad berada di basement. 2 jasad di lantai 2 benar-benar dalam keadaan rusak parah. 1 jasad pria dengan luka tembak shotgun menembus wajahnya hingga merusak 90% wajah pria tersebut. Kolam darah berkubang di sekitar jasad pria tersebut, dan serpihan-serpihan yang diduga mata, bagian mulut seperti gigi dan lidah, serta otak bertebaran di seluruh ruangan itu. Dugaan dieksekusi oleh seseorang. Sedangkan 1 jasad lagi di lantai 2, seorang wanita dengan luka ratusan sayatan di sekujur tubuhnya dengan bentuk menyerupai rajah tulisan sebuah bangsa kuno yang entah dari mana. Mata jasad wanita tersebut hilang dicongkel dan tenggorokannya hampir putus dengan luka menganga dan darah yang masih terus mencelat keluar seperti baru saja digorok oleh seseorang. Dari semua jasad itu adalah 1 lagi jasad wanita di basement yang paling bagus. Keadaannya setengah terkubur dengan setengah bagian tubuh bawah tertutup tanah dan sebagian tubuh atas ada di atas tanah. Tanpa busana, tanpa luka, masih fresh seperti baru saja dibunuh. Temperatur tubuhnya juga masih hangat, namun kulitnya sangat pucat, seperti mayat berumur lebih dari beberapa hari. Suatu keadaan yang bertolak belakang antara freshnya jasad dengan pucatnya kulit. Aku sedang di ruang otopsi jenazah di kota kecil kami. Di sini, fasilitas otopsi adalah bisnis keluarga kami. Ayahku adalah generasi ketiga dari fasilitas otopsi mayat dan aku adalah generasi keempat. Kami sedang memeriksa tubuh jasad seorang pria yang sepertinya dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Namun di paru-parunya tak terdapat air, menandakan dia dibunuh terlebih dahulu sebelum ditenggelamkan. Mungkin untuk membuat alibi, seolah-olah jasad itu bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya. Padahal sebenarnya dia dibunuh dengan cara dipukul kepalanya. Karena ada bekas trauma pada otak kecilnya yang tampak jelas ketika ayahku membelah kepala jasad tersebut dan mengeluarkan otaknya. Waktu menunjukkan pukul 09.20 malam. Ayahku bergegas untuk pulang terlebih dahulu. Dia tampak sangat kelelahan, mengingat umurnya sudah 60 tahun lebih. Ia berjalan keluar sambil membawa Lucy, kucing peninggalan ibuku yang telah wafat setahun yang lalu. Ayah melihatku yang terus memperhatikan jam, membuat aku seperti tak terlalu fokus pada pekerjaanku. Dia sepertinya tahu aku gelisah, tapi dia sepertinya juga cukup mengerti. Sehingga sesaat sebelum dia meninggalkan ruang otopsi ini, dia mengatakan kepadaku untuk segera mencatat semua detail dan memfoto semua perkembangan temuan dari jasad yang sedang kami kerjakan ini, agar dapat segera dilaporkan ke polisi di kota kami. Aku ada kencan dengan Eva.
pacarku yang sudah kukencani selama 2 tahun. Dia bekerja sebagai pustakawan di kota kami. Aku rasa Eva sudah menungguku di depan karena kami ada jadwal menonton film di apartemennya sekitar jam 10 malam. Aku segera berjalan keluar setelah jasad pria yang kuperiksa, kumasukkan ke dalam lemari beku tempat penyimpanan jenazah. Ruang otopsi berada di basement, dengan lorong-lorong di sekelilingnya. Lorong-lorong tersebut tidaklah terlalu besar, sehingga di setiap pojokan ada cermin 2 arah yang bisa melihat posisi seseorang di lorong sebelahnya. Seperti cermin-cermin yang ada di pertigaan-pertigaan atau kelokan-kelokan patah. Cermin-cermin tersebut digunakan untuk keluar masuk tempat tidur dorong yang keluar masuk lift agar tak saling bertemu di tengah lorong. Keadaan yang sepi dan sedikit gelap di lorong-lorong tersebut merupakan hal biasa yang kutemukan setiap hari. Dari cermin yang ada di hadapanku, aku bisa melihat posisi lift yang ada di lorong. Begitu juga sebaliknya. Aku lihat lift terbuka. Setahuku, lift di posisi terbuka jika ada seseorang yang baru turun. Sedangkan, setengah jam yang lalu ayahku baru saja naik. Kupikir ayahku turun kembali, hingga ku dengar ada suara langkah seseorang di lorong sebelah. Tampak di kaca seperti bayangan hitam tak begitu jelas. Dari perawakannya seorang wanita. Aku berpikir berarti bukan ayahku. Tapi kemudian aku ingat tidak ada wanita yang bisa ke fasilitas ini kecuali polisi. Lalu siapakah wanita ini? Tak lama wanita ini mundur dan hilang di remang-remang lorong sebelah. Penasaran, aku tak menemukan wanita tersebut. Pikiranku mulai kacau. Apakah wanita ini manusia atau jangan-jangan dia hantu? Aku kembali mengingat-ingat ada satu jasad wanita dengan perawakan yang cukup kecil. Dan pikiranku langsung menebak. Apakah aku sedang diganggu arwah wanita itu? Tak mau mengalami apes, aku pun bergegas naik ke lift dan ketika pintunya mulai menutup, satu tangan tiba-tiba mencegah pintu liftnya menutup. Aku meloncat kaget ke belakang. Jantungku berdebar sangat kencang. Tangan siapa ini, pikirku? Apakah jenazah wanita tersebut benar-benar menggangguku? Masih dalam keadaan takut dan bingung, kulihat sebuah wajah yang amat kukenal. Dia adalah pacarku Eva. Eva? Tegurku. Bagaimana mungkin kau bisa masuk ke sini? Dia lalu mengatakan bahwa dia sedang menungguku di depan ketika dia melihat ayahku keluar dan membiarkan pintunya terbuka. Dia pun berpikir untuk masuk ke dalam dan melihat tempat kerjaku. Ketika turun, dia melihat aku di cermin lorong sebelah. Dia punya ide iseng untuk mengerjai aku. Aku segera mengajaknya pergi meninggalkan basement ini. Namun dia menahanku. Dia pun mengatakan ingin melihat-lihat tempatku bekerja. Aku katakan kepadanya bahwa tak ada yang menarik di sini. Kau hanya bisa melihat mayat-mayat saja. Dia malah mengatakan bahwa disitulah letak menariknya. Dia ingin melihat mayat-mayat yang ada di lemari penyimpanan mayat di dalam ruang otopsi. Aku menolaknya. Aku tak mau dia melihat mayat-mayat tersebut. Ditambah banyak hal yang berkaitan dengan penyelidikan kepolisian. Dia terus-menerus merengek dan memaksaku, dan meyakinkanku bahwa ini hanya sekali saja.
Aku pun mengiyakannya agar kami bisa segera meninggalkan tempat ini. Kami kemudian masuk ke ruang otopsi, di mana di ruang tersebut terdapat 10 lemari mayat berpendingin dengan konfigurasi 5 di atas dan 5 di bawah. Semua lemari pendingin mayat itu terisi dengan jenazah-jenazah yang sedang kami selidiki. Setiap jenazah itu memiliki catatan khusus yang telah kami dokumentasikan dan juga kami foto. Banyak bagian-bagian dari tubuh jenazah tersebut tersimpan di dalam lemari es pendingin untuk penyelidikan selanjutnya. Eva memintaku untuk menunjukkan 3 jenazah yang menurutku paling seram. Aku bilang kepadanya, "Kau tidak mau melihat mereka." Lalu dia pun menggodaku. "Coba saja. Aku sering nonton film horor. Aku tahu bagaimana tampaknya jenazah seperti apa." Lalu aku katakan kepadanya, "Kenyataan dan film horor itu berbeda. Tapi jika kau memaksa, aku akan menunjukkan 3 jenazah terseram di dalam ruangan ini." Aku pun membuka 1 jenazah yang menurutku paling seram. Kutarik pintu lemari jenazah itu dan ku keluarkan jenazah tersebut. Ini adalah tubuh wanita tanpa kepala dengan lonceng di kakinya. Eva sangat tertarik dengan lonceng tersebut. Lonceng itu diikatkan di ibu jarinya. Lalu Eva bertanya kepadaku, "Untuk apa lonceng itu? Apakah kau pikir dia akan membunyikannya?" Aku pun mengatakan kepada Eva, "Lonceng itu dipasang oleh ayahku. Ayahku mempunyai sebuah superstitious bahwa jika dia memiliki 1 jenazah yang paling seram dan dia tidak mau bertemu dengan jenazah itu, maka dia ikatkan 1 lonceng di ibu jarinya. Jadi ketika ayahku ingin masuk ke ruangan ini atau meninggalkan ruangan ini, jika dia mendengar ada suara lonceng, itu berarti jenazah yang paling dia tidak mau lihat ada di sekitar sini dan dia harus segera pergi." Lalu Eva mengernyitkan dahinya seolah tidak percaya. Lalu dia mengatakan kepadaku, "Kau pasti berbohong. Ini pasti cerita karanganmu saja." Lalu aku katakan kepadanya, "Aku tidak tahu. Tapi ayahku sudah melakukan hal ini bertahun-tahun sejak aku mengenal dirinya. Ayah lakukan ini berdasarkan kepercayaan kuno para pelaku otopsi." Lalu Eva memintaku untuk mengeluarkan mayat kedua yang menurutku paling seram. Aku keluarkan mayat kedua, mayat wanita hamil yang terjatuh dari lantai 10 apartemennya. Kepala dan perutnya pecah, bola matanya hilang 1 entah kemana. Untuk menyatukan mayat itu agar kepalanya bisa utuh, ayah menjahit mayat itu dari mulai atas dahinya hingga ke bawah pusernya. Lalu Eva mengatakan kepadaku, "Apakah bayinya masih di dalam perut wanita ini?" Aku mengatakan kepada Eva, "Tidak. Bayinya ada di sebuah tabung di dalam lemari es pendingin itu."
Lalu Eva mengatakan kepadaku lagi, "Bolehkah aku melihat bayinya?" Aku pun bilang kepada Eva, "Kau nanti akan melihatnya." Lalu dia kembali memintaku untuk memperlihatkan mayat yang ketiga yang menurutku paling seram. Kutarik lagi pintu es penyimpanan jenazah yang ketiga. Korban mutilasi dengan tangan dan kaki kanannya belum ditemukan. Kulihat Eva tidak terlalu takut dengan mayat yang ketiga ini. Aku mengerjai Eva dan mengatakan kepadanya, "Dari semua jenazah ini, mayat ketiga ini paling berisik." Eva tampak bingung, lalu melihat kepadaku, dan dia menanyakan, "Apa maksudmu?" Aku bilang, "Dia sering mengetuk-ngetuk pintu lemari penyimpanan jenazahnya." Eva tersenyum, lalu mengatakan kepadaku, "Aku suka bercandamu, tapi aku tidak percaya." Aku kembali tersenyum kepadanya, dan aku katakan, "Jika kau tidak percaya, itu urusanmu." Lalu, entah dari mana ayah tiba-tiba sudah berada di pintu ruang otopsi ini. Dan dia pun mengatakan, "Bukankah aku pernah memberitahukan kepadamu bahwa kau tidak boleh membawa siapapun ke dalam ruangan ini? Apakah kau lupa bahwa ini adalah ruang otopsi jenazah yang dikirimkan oleh pihak kepolisian?" Eva kaget mendengar hardikan ayahku. Lalu dia mengatakan kepada ayahku, "Maafkan aku, Pak. Aku tak bermaksud apapun." Lalu ayah membalasnya, "Jika kalian ingin menghabiskan malam bersama, ada baiknya kalian pergi sekarang, sebelum terlalu malam." Lalu ayah melihatku sambil berkata, "Aku akan merapikan semuanya. Kau pergilah. Aku juga sedang menunggu kepala polisi datang membawa satu jenazah untuk diotopsi malam ini." Mendengar perkataan ayah, aku pun membalasnya, "Apakah engkau butuh bantuanku malam ini? Aku dan Eva bisa jalan kapan saja." Ayah tersenyum kepadaku dan bilang, "Tidak, kau bersenang-senanglah. Jangan menghabiskan waktumu di bawah sini, anak muda." Aku dan Eva pamit meninggalkan ayah dari ruang otopsi itu. Kami berjalan ke arah lift. Aku lihat liftnya sedang mengarah ke bawah. Berarti kepala polisi sudah datang. Dan benar saja. Ketika pintu lift terbuka, kulihat kepala polisi dan wakilnya mendorong satu jenazah di tempat tidur yang tertutup seluruh tubuhnya dari kepala hingga kakinya. Bagian tangannya terlihat keluar melewati kain penutup jenazahnya. Aku lihat penampakannya seperti jenazah yang sudah mati cukup lama. George, kepala polisi itu, dan Anna, wakilnya, tersenyum kepadaku dan Eva. Aku dan Eva segera naik dan pergi dari tempat otopsi itu. Di perjalanan, Eva bertanya kepadaku, "Apakah engkau sudah mengatakan kepada ayahmu?" Aku jawab, "Belum. Aku belum punya waktu yang tepat untuk mengatakan kepadanya." Eva lalu menekanku, "Engkau harus segera mengatakannya. Kita akan segera menikah, dan aku mau kita punya kehidupan yang normal, di mana engkau bekerja di kantor dan tidak pulang dengan bau pengawet jenazah di seluruh tubuhmu."
Aku pun ketus menjawab Eva. Aku bilang aku akan mengatakan kepada ayahku. Hal itu membuatku sedikit kesal pada Eva. Bisa-bisanya dia terus mencecarku. Padahal volume pertemuan kami sangat jarang. Dia seharusnya bisa bersikap lebih manis agar ketika kami bersama, aku bisa merasa lebih bahagia. Tapi karena sikapnya itu, aku jadi kepikiran ayah dan jenazah yang baru saja tiba. Pikirku kasihan sekali ayah, sudah tua dan masih harus bekerja hingga larut malam. Sementara aku di sini berdua bersama Eva. Ketika kami tiba di depan rumah Eva, aku pun mengatakan kepadanya, "Maafkan aku, tapi aku benar-benar harus kembali ke tempat otopsi. Aku tak tega ayahku harus bekerja sendiri. Aku tahu kau pasti marah, tapi aku benar-benar harus kembali." Eva pun menjawab, "Pergilah, sebelum aku benar-benar marah." Aku pun menurunkan Eva dan lalu segera pergi. Aku lihat dari kaca spion mukanya sangat marah. Tapi aku biarkan saja. Aku terus kepikiran ayahku. Aku segera turun ke ruang otopsi. George dan Anna sudah pergi. Berarti hanya ayahku sendiri. Aku segera masuk ke ruang otopsi. Aku langsung menyapanya. "Halo orang tua, apakah engkau butuh asisten?" Ayahku terkejut melihatku. Dia lalu bertanya, "Apakah engkau sudah gila? Kembalilah bersama Eva, kasihan dia." Aku pun mengatakan kepada ayahku, "Biarlah, aku sekarang punya yang lebih penting." Lalu kami segera membuka penutup jenazahnya. Seorang wanita muda berumur 20 tahunan. Kulit putih, langsing, rambut hitam sepunggung, dan dari tampilannya seperti bukan korban pembunuhan dengan kekerasan. Karena tubuhnya benar-benar bersih, sama sekali tak tampak adanya tanda kekerasan. Ayah mulai memeriksa lengan dan kaki jenazah tersebut. Aku lihat ayah sangat terkejut ketika dia menggerak-gerakkan tangan dan kaki jenazah tersebut. Tampak layu, seolah-olah tak ada tulangnya. Ayah mengatakan kepadaku, "Ini aneh sekali. Tangan dan kakinya patah di setiap pergelangannya. Namun sama sekali tidak ada bekas lebam ataupun bekas kekerasan." Aku segera memeriksa pergelangan tangan dan kaki jenazah tersebut. Dan ternyata benar, lembek. Karena tulang-tulang dan sendi-sendinya sudah terpisah akibat patah. Belum selesai dengan kebingunganku akan pergelangan dan tangan dan kaki jenazah tersebut, ayahku kembali mengatakan, "Sekarang kau lihatlah bola matanya. Warnanya abu-abu." Aku pun mengatakan kepada ayahku, "Bukankah ini hanya terjadi pada mayat yang sudah berumur tahunan? Namun jika kita menilai kondisi tubuhnya seolah-olah dia baru saja meninggal." Ayahku mengangguk menandakan setuju kepadaku. Aku catat semua kejanggalan-kejanggalan yang kami dapati pada jenazah ini. Ayahku kembali mengatakan, "Lihatlah apa yang kutemukan. Apakah ini tampak seperti serat? Serat apa ini?" Aku menemukannya di bawah kuku-kuku tangannya. Aku segera mengambil sampel serat itu dan kulihat dengan mikroskop. Ternyata itu adalah serat kayu. Aku katakan kepada ayahku, "Itu serat kayu. Kayu yang sangat umum digunakan sebagai peti mati di abad ke-17. Ayahku lalu mengatakan,
Bukankah kau pikir ini aneh? Padahal dia diketemukan terkubur di basement. Jenazah wanita muda ini benar-benar tanpa identitas, dan dia benar-benar di luar kewajaran. Kami melanjutkan prosedur otopsi pada pemeriksaan bagian tubuh dalam. Ayahku memintaku mengambil pisau bedah. Ketika pisau itu sudah di tangannya, ayah mulai membuat irisan dari atas dada mayat itu memanjang hingga seluruh lapisan kulitnya terbuka. Kembali lagi, sebuah kejanggalan terjadi. Dari sayatannya, mengalir deras darah merah kehitaman, menuruni tubuh mayat itu, memenuhi bak pemandian jenazah dan masuk ke dalam lubang pembuangan air kotor. Wajah ayah benar-benar bingung. Aku pun bertanya kepadanya, "Apakah hal ini normal?" Lalu dia menjawab, "Aku pernah mengalaminya. Dulu ada satu mayat yang ketika aku belah langsung mengeluarkan darah. Tapi itu hanya terjadi pada mayat yang mati kurang dari sehari, dan hal itu terjadi karena ada darah yang terperangkap di bawah kulit dan menyembur keluar ketika tekanan udara di bawah kulit terlepas akibat kulit yang robek karena irisan pisau. Tapi itu pun darahnya hanya sedikit. Sedangkan mayat ini, dengan karakteristik matanya yang abu-abu, menandakan dia sudah mati cukup lama. Rasanya aneh sekali melihat begitu banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja tertembak. Ditambah lagi kulitnya yang masih sangat mulus tak mengalami proses pembusukan. Entahlah, aku benar-benar bingung." Ayahku terlihat kebingungan, seolah pengalamannya puluhan tahun memegang mayat hilang begitu saja di depan jenazah ini. Detail demi detail, temuan demi temuan kami catat dan kami foto sebagai bukti penyidikan. Ayah baru saja hendak membuka dada dan perut mayat wanita itu, ketika mulut mayat wanita itu terbuka sedikit. Sungguh hal yang aneh lagi. Bagaimana bisa mulut mayat yang sudah membeku bisa terbuka? Penasaran, kami membuka mulut mayat itu. Dan ketika mulutnya terbuka lebar, kami pun menahan nafas tercekat dan menelan ludah saat itu juga. Ternyata lidah mayat wanita itu terpotong dengan sangat brutal. Seolah-olah lidahnya dicabut dengan paksaan dan dengan tenaga yang sangat kuat. Lidahnya terputus dan juga terjabik seperti potongan kertas yang ditarik dengan paksa. Ayahku kemudian berbicara lirih. Bayangkan, pergelangan tangan dan kakinya patah. Lidahnya tercabik. Apakah mungkin dia korban perdagangan manusia? Lalu aku katakan kepada ayahku, "Aku pikir engkau benar, ayah. Aku pernah melihat kasus seperti ini pada sebuah berita, di mana wanita-wanita yang dijual dikirim lintas lautan. Biasanya pergelangan tangan dan kakinya dipatahkan agar mereka tak punya daya upaya untuk melarikan diri, dan lidah-lidah mereka dipotong agar mereka tak bisa berteriak minta tolong." Kata ayahku, kejam sekali ya praktik perdagangan manusia ini. Di antara kebingungan dan penuh dengan rasa kasihan, kami kembali melanjutkan proses otopsinya. Ayah lalu memintaku untuk mengambilkan gunting pemotong tulang rusuk dengan ukuran yang cukup besar
Ayah sejurus kemudian mulai memotong-motong tulang rusuk mayat itu dengan cara diguntingnya satu persatu. Suara tulang dipotong dengan paksa menggema di ruang otopsi basement ini. Kretak, kretak, kretak. Bagiku semua ini adalah hal biasa. Kami sebagai pekerja otopsi pernah membelah kepala, membelah badan, memutilasi bagian-bagian tubuh. Semua kami lakukan demi mendapatkan jawaban atas penyebab kematian dari seorang atau sebuah jenazah. Ketika semua tulang rusuk sudah terpotong, ayah kemudian membuka lebar dada dan perut mayat wanita tersebut. Kembali lagi kami mendapatkan sebuah kejutan. Paru-paru wanita tersebut terlihat banyak luka parut dan warnanya hitam gosong seolah-olah terbakar atau tepatnya terpanggang seperti barbeque. Apakah penjelasan yang masuk akal untuk hal ini? Paru-parunya di dalam rongga dadanya hangus terbakar. Sementara tubuhnya, kulitnya di luarnya utuh halus. Kejanggalan demi kejanggalan ini mulai membuatku ketakutan. Namun aku tetap berusaha terlihat normal. Aku tak mau ayah tahu jika aku sebenarnya sudah sangat ketakutan. Aku mengambil sampel darahnya. Aku masukkan ke dalam botol tube berukuran kecil. Lalu aku taruh sampel darah itu di lemari pembeku yang berisi aneka organ dalam tubuh mayat yang sedang kami otopsi. Dan juga satu bayi di dalam tabung, salah satu jenazah di pembeku itu. Kami meneruskan proses otopsinya. Jam sudah menunjukkan pukul 01 dini hari. Dan kami masih jauh dari kata menemukan penyebab kematiannya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Untuk cerita kali ini jangan lupa untuk mengikuti part selanjutnya ya teman-teman, karena cerita ini masih ada part selanjutnya, bagian yang paling menyeramkan dari cerita ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.